Selamat datang di channel Senyawa TV. Dalam program Merawat Percakapan Persembahan dari Ruang Menulis Kota Binjai. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada petang menuju senja ini, kita kedatangan seorang kawan bercakap. Siapakah dia? Kita tampilkan cuplikan video berikut ini. Gerbang Kota Muhammad Hasan Nasution. Ada yang tak berubah saat engkau memasuki gerbang kota. Selepas titi, tugu rambutan mengawal di sisi kanan dan kiri. Tak kenal musim, rambutan dijajah seolah merayu memanggil. Akankah buahnya tetap sememikat warna merah, manis menggoda pembeli untuk sekedar mencicipi atau digadang dibawa pulang? Ada yang tak pernah berubah saat engkau menikmati roti bantal berselai serikaya atau sekedar melepas dahaga di es cendol Kalimantan. Dan ini terus mendobrak rasa rinduku pada kenangan kota untuk segera pulang kembali, sekedar menjenguk. Ada yang tak terlalu berubah ketika jarak Medan Binjai tak lagi merisaukan seperti dahulu, saat kita hanya bisa melintas dan berlalu, kemudian kembali pada rindu, dendam, dan sepi. Halo Bang Hasan, ini bintang tamu kita ya. Halo, apa kabar? Baik. Oke, sehat walafiat nih? Alhamdulillah. Lahir batin? Alhamdulillah. Oke. Sehari-hari Bang Hasan ini adalah seorang guru ya. Kita lihat dulu kesehariannya. Selain mengajar, ia juga seorang pegiat sastra, juga pegiat literasi. Begitu ya Bang Hasan? Alhamdulillah. Iya. Bang Hasan mengajar di mana selama ini? Untuk sementara ini saya memang ngajarnya utama tuh di SMA Negeri 7 Binjai. Kota Binjai ya. Tapi saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi, terutama di Universitas Terbuka dan di Stikes Widyasada. Oke. Jadi selain mengajar tadi udah saya katakan bahwa Bang Hasan ini adalah pegiat literasi juga pegiat sastra. Boleh diceritakan Bang dari mana Abang mulai, sejak kapan Abang mulai mencintai sastra? Mungkin dari kecil ya saya sudah Dari suka kecil sastra, ya? Dulu seingat saya dulu kalau SD itu masih kelas 1, harga koran masih 15 perak. 15 perak ya? Tahun berapa itu kira-kira? Masih ukuran perak ya? 80-an itu. Tahun Iya. 80-an. Saya lebih bagus, saya kan suka telur tuh, telur mata sapi. Saya lebih bagus tidak makan pakai telur mata sapi, tapi saya dibeliin koran setiap minggunya. Wah, luar biasa. Ini patut ditiru untuk anak-anak siswa-siswi di Kota Binjai atau di Sumatera Utara lah ya. Nah, teladan yang sangat baik begitu ya. Jadi Bang, karena Abang ini pegiat literasi atau pegiat sastra, juga seorang guru ya. Sebenarnya menurut pandangan Abang ini, sastra itu apa sih? Kalau dalam kamus kan sastra itu kata-kata atau gaya bahasa yang tidak ini ya, yang tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari ya, atau kalau dari Wikipedia bebas, sastra itu merujuk pada kesusastraan ya, tulisan-tulisan atau teks-teks yang indah. Nah, menurut pandangan Abang sebagai pegiat sastra juga pegiat literasi, apa itu sastra menurut Abang? Iya, kalau ditanya saya, sastra itu adalah gambaran potret kehidupan kita pada zamannya. Gambaran potret kehidupan pada zamannya. Ya. Nah, bagaimana gambaran potret kehidupan
di zaman pandemi ini, di masa wabah ini. Nah, coba Ah, kita dengar dulu. pasti geliat sastra itu harus tetap terus dikobarkan ya. Jangan gara-gara pandemi ini kita tidak mampu untuk memotret kehidupan ini. Jadi saya pikir malah ini suatu momen kesempatan yang bagus untuk kita terus bergeliat untuk terus bisa Menghidupkan sastra-sastra di kota Binjai ya, ini gitu kehidupan ya. bersastra di kota Binjai ini pastinya. Jadi selama ini Bang, semenjak Abang mencintai sastra itu, udah ada nggak pagelaran karya seni khususnya sastra yang sudah pernah Abang buat? Pasti banyak nih. Iya. Kita mau tahu ya kawan-kawan Iya. semua. Ya karena ini khusus di pandemi pasti kita terus bersinergi dengan beberapa komunitas yang bergerak di bidang seni dan sastra untuk bisa menampilkan karya-karya sastra kita, baik berupa puisi, baik itu drama ataupun prosa yang. Nah saya pikir ini kita memang harus terus bersinergi, kita nggak bisa main sendiri. sendiri ya. Kita harus tetap bergabung dengan komunitas lain baik begitu ya. dalam pementasan maupun penerbitan buku-buku baik berupa antologi ataupun penerbitan buku-buku baik tunggal Ataupun antologi Iya. begitu ya. Nah, itu dia ya. Jadi dalam bidang sastra ini, Bang, bagaimana ya kita kembali lagi ke geliat sastra sesuai dengan tema kita. Geliat sastra di kota Binjai ini. Nah, pandangan Abang itu gimana? Geliatnya. Iya, positif sih, saya Positif pikir bagus ya. Karena kita ketahui di Kota Binjai ini banyak kita temui komunitas-komunitas yang bergerak di bidang seni dan sastra. Jadi saya pikir ini suatu hal yang bagus, yang perlu kita bisa terlibat di dalamnya gitu. Jadi kita juga pasti sebagai seorang guru jangan pernah mengabaikan komunitas-komunitas seperti ini, tapi kita juga harus mau dan peduli kepada komunitas-komunitas seperti itu ya, dengan kita mengirimkan karya-karya kita, dengan kita melibatkan murid-murid kita, dengan kita melibatkan diri kita. Saya pikir ini suatu hal yang sangat bagus dan positif untuk kita buat untuk perkembangan sastra di Binjai ini, Kus. Berarti kita berusaha produktif lah ya dalam mencipta karya-karya sastra begitu ya. Nah, Abang pernah tergabung dalam sanggar apa aja nih? Kami kawan-kawan semua pasti ingin tahu ya, kepo nih gitu ya. lah ya, kan? Iya. Nah, supaya kami juga bisa ikut begitu ya, ikut yang positif lah gitu. Bisa mencontoh Abang ini. Iya, saya pikir yang nomor satu kita pasti harus bisa menghidupkan sastra itu di di sekolah kita masing-masing. Di sekolah dulu Itu ya, satu. yang dari awal. Karena kita guru, ini kan guru bahasa Indonesia. Saya guru bahasa Indonesia. Saya juga tergabung dalam MGMP Bahasa Indonesia dan juga di Asosiasi Guru Bahasa Indonesia. Dan saya sekretaris AGBSI Kota Binjai. Ya. Dan banyak yang udah kita buat sih, baik melalui MGMP maupun melalui AGBSI. AGBSI. Bisa kasih contohnya? Yang terakhir paling anyar ya, paling terbaru. Mungkin ya bisa dilihat yang ada di dada saya ini. Iya. Sedikit promosi. Kami dari AGBSI Sumatera Utara kemarin telah menerbitkan beberapa episode film bertajuk Mak Jabir. Weh, tepuk tangan dong buat Mak Jabir. Silakan nanti dikepoin tuh di YouTube-nya udah ada. Iya, di YouTube-nya Mak Jabir iya, ya. film Mak Jabir, silakan udah ada 4 episode yang tayang dan 4 episode lagi yang sudah menunggu, dan kita mudah-mudahan bisa lebih berkelanjutan nantinya. Dan sekali lagi nih kita perlu dukungan dari guru-guru bahasa Indonesia khususnya dan masyarakat Kota Binjai dan Sumatera Utara. Di film Mak Jabir, Bang Hasan ini berperan sebagai apa? Nah nih. Saya sebenarnya udah nonton sih ya. Saya udah nonton 4 episode udah ya, Bang. Jadi saya seru filmnya. Dapat peran antagonis nih. Antagonis ya. Kita sebagai rentenir. Nah, ini juga untuk karena di masyarakat itu kan rentenir itu hal-hal yang perlu dibasmi sebenarnya ya. Tapi kita sebagai masyarakat ini masih susah gitu lepas dari giat rentenir. Jadi ini juga suatu kondisi sosial
yang bisa kita jadikan pesan-pesan Iya. ya, bisa kita ambil pesan-pesan dan apa Iya, ya. betul. Nah, Ya jadi renternya saya di situ. iya konyol sekali. iya. Jadi Bang, Hmm. kan ada 3 nih genre sastra. Iya. Prosa, puisi, satu lagi drama Drama, ya. iya. Nah, dari 3 genre sastra itu yang paling Abang minati, yang paling Abang paling gemar lah, yang paling suka itu yang mana? Hmm, Boleh kami tahu ya. saya suka ketiga-tiganya. Yang paling Karena kebetulan Kalau saya boleh berbahasa pilih ya, Indonesia, kalau boleh pilih. ya karena saya juga bergelut di sastra, mungkin saya suka di puisi ya. lebih suka di puisian. Kawan-kawan semua, nanti di akhir acara kita lihat Bang Hasan ini membacakan puisi karyanya ya. Insya Allah. Nah. Bisa juga dilihat di YouTube saya nanti. Oke. Nah, dalam bersastra Bang, ada nggak hambatan-hambatan yang Abang pernah temui gitu ya dalam bersastra di kota inilah terutama? Hambatan apalagi di masa pandemi ini mungkin ya soal pulsa dan paket internet ya. Paket internet ya, Iya. kendalanya itu Dan ya. sekali lagi kita perlu ruang pentas. Ruang ya, Ruang pentas butuh untuk, ruang. untuk mengeksplor hasil-hasil puisi ataupun karya sastra kita. Nah, kita perlu lebih banyak lagi ruang, kita perlu lagi lebih banyak panggung untuk menampilkan karya-karya sastra kita. Jadi kita jangan sampai karena masa pandemi ini kita kehilangan panggung, kehilangan ruang untuk menampilkan. Iya, makanya ada ruang menulis ya Bang. Insya Allah, saya pikir makanya ini ya suatu salah hal yang satu positif. komunitas yang positif ya. Kita kan butuh ruang, maka Iya. muncul komunitas ruang menulis di Iya, Kota Binjai, mantap. begitu ya. Nah, selain mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, Bang, di sekolah bidang apa yang biasanya Abang geluti? Kebetulan Ekskul apa? iya, Begitu maksud bukan- saya bukan ekskul. kebetulan ya. Memang benar ya? Enggak. Kepala sekolah saya itu kan ketua MGMP Se-Kota Binjai. bukan MGMP, MKKS di Kota Binjai. Jadi banyak program-program kepala sekolah yang kebetulan karena dia sebagai ketuanya dan melibatkan saya untuk menjalankan program-program tersebut. Mungkin seperti FS 2N untuk lomba-lomba seni seperti itu. Nah, saya pikir ini hal yang positif dan saya banyak sering dilibatkan di sana. Gitu. Jadi ini bagi saya pribadi ini suatu kekayaan dan kesempatan untuk saya bisa lebih Mengeksplor ya, Bang? mengeksplor diri saya. Mengeksplor diri ya. Selain juga bisa mengambil bakat-bakat dari siswa-siswi kita Iya, juga, benar. ya. Nah, kalau sejauh ini, Bang, bagaimana minat siswa-siswi secara umum lah ya, kalau di Kota Binjai ini terhadap sastra tadi? Ada nggak kegelisahan Abang terhadap hal tersebut? Kegelisahan itu ada ya, apalagi tantangan kita itu hari ini tuh game online. Game online Game ya. online itu sangat mematikan imajinasi dan kreativitas mereka. Mereka hanya tertuju pada game saja, pada gadget saja. Nah, saya pikir ini yang harus kita atasi dan guru-guru juga harus tuh lebih bergiat lagi untuk bisa menampilkan, bisa mengajak murid-murid itu untuk bisa lebih mencintai sastra. Pasti ini tugas yang berat, luar Tugas biasa. yang berat ya. Jadi bagaimana caranya itu, Bang? Caranya ya sering-sering mengajak mereka menonton pertunjukan seni dan sastra, sering-sering mengajak mereka tampil, untuk menonton, untuk terlibat dalam pementasan, untuk ya. terlibat dalam Terlibat, diskusi-diskusi. ya. Jadi mereka harus merasain langsung gitu, harus melibatkan langsung, mengumpulkan karya-karya siswa kita. Ini kan salah satu juga, ya pastinya kita juga sebagai guru ya harus ada juga gitu kan, yang Andil ya, andil andil di di sana. dalamnya begitu ya. Iya. Nah, jadi selama ini yang saya lihat ya, Bang Hasan, beberapa sekolah kayak sekolah SMK Negeri 2 Binjai. Nah, semoga dengan melihat tayangan ini kegiatan bersastra kita akan lebih maju begitu ya. Halo, di situ kayaknya ada Madam ya. Nah, jadi Bang, yang mau saya tanya ini bukan hanya di SMA ya, di SMK juga kan ada pelajaran bahasa Indonesia dan sastra begitu ya. Nah,
Bagaimana sih caranya menumbuhkan minat siswa ini terutama SMA atau SMK untuk menumbuhkan sastra? Ya. Belakangan kan anak-anak mungkin lebih suka di kegiatan ekstrakurikuler olahraga gitu ya, atau ikut olimpiade matematika, eksak gitu ya, seni. Sepertinya agak kurang kalau saya lihat di SMK. Nah, bagaimana menurut abang? Ada nggak? Ya, yang pasti guru itu kan sebagai panutan utama ya. Jadi gurunya juga jangan alergi lah dengan seni, jangan alergi lah dengan sastra ya. Kalau gurunya saja sudah alergi dengan seni, gurunya sudah alergi dengan sastra, bagaimana anak-anak aja juga mau gitu. Jadi nomor satu kita gurunya dulu mau belajar. Ketika gurunya mau belajar, gurunya mau terlibat, yakinlah murid-murid kita akan menyontoh gurunya. Oh, guruku juga tampil, oh guruku juga buat buku, oh guruku juga bisa seperti ini gitu. Masa kita kalah sih sebagai muridnya? Saya pikir suatu hal motivasi yang bagus untuk murid kita. Berarti dari gurunya dulu ya, baru anak-anak bisa meniru kita, begitu ya. Nah, ini ada kita lihat kita live, ini ada beberapa pertanyaan dari kawan semua. Bang Hasan. Ini ada dari Bapak Muslim, katanya ini nggak pertanyaan sih, ini hanya komentar. Sastra kian menggeliat-geliat lah katanya. Ya bener ya. Nah, kemudian ada Bang Hujan ini. Nah, gerakan sastra masih eksklusif kata Bang Hujan, bener ya. Hanya hidup di sekolah-sekolah atau di lumbung-lumbung tertentu katanya. Nah, kapan nih pejabat Binjai diajak bergerak agar gerakan sastra benar-benar konkret? Tidak elitis lagi macam bapak-bapak yang so elit itu begitu katanya Mas. Iya. Boleh kasih komentar sedikit Bang? Ya, komentarnya mungkin eksklusif katanya sastra ini. Dibilang eksklusif ya berbahagia juga sih kita di eksklusif gitu ya kan, berarti kita kan bagus nih eksklusif nih gitu ya kan. Jangan kita gara-gara eksklusif kita jadi down, jadi mundur gitu, enggak. Tapi dengan kita katanya eksklusif, ayo kita buktiin gitu bahwasanya kita juga bisa lebih masuk ke segala sisi gitu, ke segala ruang gitu ya. Jadi kalau katanya pejabat kita kurang open, kurang peduli, juga itu jangan membuat kita jadi surut ke belakang gitu. Jadi saya pikir itu juga membuat kita jadi semakin semangat gitu. Iya. Kita ingin buktiin gitu, dari sekolah-sekolah, dari ruang-ruang pertemuan kita, dari kelompok-kelompok kita, dari komunitas ya Bang. Komunitas kita. Nah, jangan mungkin karena nggak ada dana lah, karena jadi saya pikir sekarang mungkin modalnya ya dengan gadget aja. Saya kan gadget ini ada kuota internet begitu ya Bang. Seperti saya katakan tadi, bahkan diharapkan kan setiap desa itu punya paket wifi. Punya wifi untuk di satu desa ya. Setiap desa. Sudah ada programnya sepertinya ada ya program Bang. seperti itu. Jadi saya pikir ini bisa kita manfaatkan untuk terus bergerak dan bersinergi untuk sama-sama bisa membuka ruang-ruang sastra ya, agar menggeliat begitu ya. Nah, ini ada lagi dari Cayu Bukhari, sukses podcastnya ditemani Pak Hasan yang keren. Pasti keren. Kemudian ini ada Sri Rosiana. Bukhari apa kabar? Oh, sehat walafiat, alhamdulillah, luar biasa begitu. Najwa Shihabnya Kota Binjai. Sama cantiknya. Nah, Bang Hasan tadi katanya mau baca puisi ya. Boleh? Ada sih ini. Ada atau beberapa... kita pamerkan dulu karya-karya Bang Hasan ya. Ada beberapa karyanya. Ini di antologi puisi ada di wah, ini ada 1000 tahun jejak peradaban. Situs kota Cina dalam puisi. Wah, bukunya masih baru ini. Kemudian ada monolog Medan. Wow, keren ini. Ini ada pengantarnya dari Pak Mihar Harahap. Almarhum ya Bang Hasan ya. Iya. Ya. Boleh dibacakan sedikit aja. Di kumpulan 100 penyair Indonesia dalam antologi puisi Binjai. Iya. Ini kebetulan saya juga ada di dalamnya Bang Hasan. Iya, dari Kosambi. Iya. Oke. Biar saya coba bacakan. Ada beberapa tadi yang udah kita tonton di YouTube, awal tadi. Di awal ya. Tadi saya share ke situ. Ini saya akan coba untuk Kota Binjai Rasa Sayang. Boleh. Iya. Kota Binjai Rasa Sayangi. Kebetulan saya memang tidak asing lagi dengan Binjai. Kenapa? Karena saya sekolah dulu di SMA Negeri 2 Binjai. Dan orang tua saya juga memang tinggal di Binjai. Orang Binjai ya, Bang Hasan yang aslinya ya. Kemudian mengabdi lagi di Kota Binjai. Okay. Nah, ini anak Binjai nih. Iya. Boleh. Binjai keren. Oke, saya akan coba membacakan
Kota Binjai, rasa sayangi. Muhammad Hasan Nasution. Kota Binjai, siapa yang punya? Rambutan merah, siapa yang punya? Titik gantung pajak tapip, siapa yang punya? Tanah lapang, pujasera, pajak kaget, siapa yang punya? Bertanya aku padamu, saat diri hanya begitu terasing di taman tempat bermain dan bercanda, aku masih mencari sisa-sisa kenangan akrab penarik betor. Mengajakku berkeliling kota setiap hari raya. Dengan pistol mainan, kucipratkan air dan pecahlah gelak tawa. Kota Binjai, jangan biarkan aku kehilanganmu dan tenggelam dalam tanya kepada siapa kenangan ini akan kutitipkan. Binjai, 14 Februari 2019. Weh, tepuk tangan dulu dong kawan-kawan Binjai. Dengan siapa kenangan ini akan kutitipkan, katanya ya. Dalam maknanya ya, Bang Hasan. Buku ini akan saya titipkan kepada Senyawa TV. Bau, tepuk tangan dulu dong untuk Bang Nih. Hasan. Nah, itu tadi kawan-kawan semua, Bang Hasan sudah membacakan sebuah puisi, judulnya apa tadi Bang? Binjai Rasa Sayang. Binjai Rasa Sayangi, karyanya ada dalam 100 penyair Indonesia dalam antologi puisi Binjai. Nah, kami mau tahu dong teknik. Sebenarnya dalam membaca puisi itu ada nggak teknik baku dalam membaca puisi? Boleh dikasih bocorannya, Bang Hasan? Teknik ya. Kalau teknik silahkan sering-sering mencoba. Ya. Sering mencoba ya. Ketika kita sering mencoba, ketika kita sering membaca, itu nanti dia akan punya style sendiri iya, dalam bener. membaca. Jadi kita nggak bisa, oh si Ano dia bacanya seperti ini, aku mau seperti itu Sutarji Kalsumbari membacanya seperti ini, aku mau seperti nggak bisa kita seperti kita itu. punya gaya masing-masing. Kita harus punya jati diri kita gitu. Kita Iya. punya style kita sendiri gitu. Silahkan kita mengeksplor diri ya buat membaca seenak mungkin, seenjoy mungkin. Ketika kita membaca dengan enjoy, dengan asik, maka itu semua sebenarnya sudah lebih dari segalanya. Dan yang pasti dalam membaca puisi yang penting maknanya tersampaikan begitu ya Bang Insya Allah, Hasan. harus. Begitu juga dengan berdrama dan menulis ya Bang. Iya. Iya. Sejauh ini udah banyak lah ini buku Bang Hasan ya. Alhamdulillah ada beberapa puisi dan cerpen yang telah tergabung di beberapa antologi. Dari beberapa. Memang untuk saya pribadi saya belum sih untuk menerbitkan, mungkin beberapa Waktu ke depan iya. insya Allah saya akan menerbitkan untuk terbitan pribadi saya Iya, sendiri. jadi intinya dalam membaca puisi atau dalam bersastra itu kita mencoba ya. Seperti yang pernah Omar Khayyam katakan. Jadi kalau dalam menulis itu ada 3 katanya. Hanya ada 3 dalam menulis. Yang pertama menulis, yang kedua menulis, yang ketiga ya menulis. Jadi intinya kita praktek begitu, praktek langsung, sering-sering praktek begitu ya Bang. Nah ini ada lagi pertanyaan Bang Hasan. Ya ini dari Bapak Saripudin Lubis. Halo Bapak. Halo. Apa? Bapak Ketua Saripudin, Ketua AGBSI. AGBSI Kota Binjai ya. Kota Sumatera Utara. Ketua AGBSI Sumatera Utara. Iya. Nah ini Bapak ini produser film Mak Jabir ya, Bang? Iyalah. Produser film Mak Iya, Jabir. benar. Mak Jabir tayang di sini sekarang. Nah, ini ada pertanyaannya dari Bapak Saripudin. Komunitas-komunitas sastra di Kota Binjai harusnya bersatu padu dengan saling menguatkan, katanya Bang Hasan. Sesekali melakukan pertemuan bersama, tidak eksklusif sendiri dan tidak merasa benar sendiri. Gimana nih tanggapan Bang Hasan? Ego pasti ada ya. Ego itu malah membuat kita sebenarnya lebih bermarwah dan bermartabat saya pikir. Kenapa Bang bisa bilang begitu? Ego itu bisa membuat kita lebih bermarwah, bermartabat. Iya. Nah, inilah rasa percaya diri. Ya, ini rasa percaya diri. Jadi dalam kita bersastra itu ya memang diperlukan rasa percaya diri. Ketika kita nggak punya rasa percaya diri, bagaimana kita ingin menyampaikan pesan-pesan yang kita punya kepada khalayak. Nah, ini juga yang terakhir berbenturan dengan ego orang lain. Nah, ketika kita punya ego lalu berbenturan dengan ego orang lain, nah kita sebenarnya harus mencari
persepsi persamaan-persamaan. Jangan kita mencari ya. itu perbedaan-perbedaan. Selama ini begitu kita ketemu, yang muncul itu malah perbedaan-perbedaan gitu. Malah Begitu. malah ini yang benar, itu yang benar. Nah, bagaimana kita saling membenarkan? Bagaimana kita saling mengiyakan, bukan menidakkan? Bagaimana kita saling memberi dukungan, Iya, bukan bagaimana malah kita bersinergi menjatuhkan. begitu ya. Iya, saya pikir hal-hal seperti itu yang harus kita lebih kita kedepankan gitu Iya, ya. iya, Nah, iya. nanti ujung-ujungnya ya masalah ego tadi ya nanti nggak nggak ketemu ketemu gitu ya, jadi kita harus bersinergi. Iya. Artinya kita harus kerjasama secara kreatif gitu Iya. ya Bang. Mungkin komunitas-komunitas yang ada di Kota Binjai ini bisa saling melakukan satu kegiatan gitu ya. Walaupun kadang-kadang ya kota kita ini kan dia tergolong kecil sebenarnya. Nanti Kecil, ya. orangnya itu aja gitu. Nanti AGBSI ya orangnya itu, nanti di MGMP ya orangnya itu lagi. Nah, jadi saya pikir ini yang harus kita lebih melebarkan sayap gitu, melibatkan banyak orang. Iya. Jangan cuman kita-kita aja yang pintar, cuman kita-kita aja Kita-kita aja ya. yang Berarti kita mampu tetap gitu. harus mengajak Iya, siswa-siswi jadi- terutama ya Iya, Bang. dan kawan-kawan sekitar Kawan-kawan kita sekitar kita. untuk bisa lebih mendukung dan lebih bisa bekerja sama kita. Iya, bekerja sama dengan kita supaya sastra tadi lebih menggeliat. Nah, ini ada lagi dari Fauzia M. Nur. Siapa kenal Bang Hasan? Fauzia M. Nur. Iya, itu kan Kenal ya? mantan saya tuh. Oh iya, katanya plok. Oh, oke, Madam. Nah, kemudian ini ada lagi dari Denasya Al-Kalika. Katanya I love you. Alfi itu. Denasya halo. Keren katanya. Wih, keren ini gurunya. Nah, kemudian ini ada sepakat keren kakak senior. Kakak senior berarti ya. Nah, jadi geliat sastra. Tadi kita sudah dengar kegelisahan yang mengenai sastra di Kota Binjai. Bagaimana Bang Hasan memaparkannya. Nah, kalau menurut Abang sendiri nih ya, apa sih sebenarnya harapan Abang terhadap seni atau geliat sastra di kota kita ini? Ada nggak harapan yang terpendam selain dari kegelisahan tadi ya, harus dibedakan. Harapannya pasti kita kepingin di setiap sudut kota itu punya panggung untuk menampung aspirasi dari kita para seniman dan sastrawan untuk bisa menampilkan karya-karyanya, baik dia berkala entah sebulan sekali atau seminggu sekali. Saya pikir ini suatu hal yang sangat dirindukan sama kita pegiat sastra dan seni. Jadi beberapa komunitas juga sudah ya Bang, sepertinya sudah ada ya beberapa komunitas yang melakukan hal-hal secara bertahap atau berkala seperti itu. Nah, tapi yang saya lihat tidak begitu diminati Bang ya. Kembali lagi kepada minat ini saya masih gelisah dengan minat ini. Nah, ketika kita setiap pojok di Kota Binjai punya panggung, punya arena, punya ruang, nah siapapun pasti akan tertarik untuk mengisi panggung dan ruang tersebut. Itu. Gitu ya, kalau kita dikasih ruang tadi ya intinya ya. Jadi, kalau kita dikasih ruang tentu kita akan mengisi gitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada ruangan ya kita nggak bisa mengisi. Kemana kita mengisi? Ya mungkin ya begitu secara virtual seperti Senyawa TV ini. TV ini bagus ya. Dengan komunitas ruang menulis. Nah ya, nanti mungkin AGBSI akan bergabung bersama kita. Iya, AGBSI boleh. Bahkan saya kebetulan alumni dari Unimed. Kami di sana ada teater LKK Unimed. Iya. Di sana hampir rata-rata guru bahasa Indonesia itu pasti pernah merasakan didikan di teater LKK Unimed. Terima kasih teater LKK Unimed. Dekokuk ya, Dekokuk. Iya. Nah, Bang, ini dapat salam dari teman saya namanya Ilmansa Sihotang, katanya kirim salam sama Pak Hasan ya, Bu Kori, katanya begitu. Masih ingat nggak sih? Masih ya. Kalau ketemu ingat saya. Nah, dia orang Sibolga. Oh iya. Halo Sibolga. Iya, saya akan main-main ke Sibolga. Sama Aisyah Basar juga. Aisyah Basar ya. Nah, kepala itu SMA. dia. Nah, jadi Bang, dalam bersastra ini Bang, tadi kan kita udah bicara hambatan-hambatan ya. Hambatan-hambatan ya. Kalau kita kembali lagi ke situ, sebenarnya kita nggak usah bicara hambatan ya. Tapi kok hambatan ini kayaknya mengganjal gitu ya. Hambatan yang paling sering apa sih sebenarnya Bang?
Mungkin keterbatasan apa ya? Keterbatasan sarana untuk menuangkan hasil karya sastra kita. Berarti kembali ke ruang tadi ya. Iya, ke ruang dan sebenarnya Kesempatan. Iya, sebenarnya gini ya. Untuk kesempatan dan mencipta itu sekarang ini kan udah luar biasa mudah ya. Apa saya katakan mudah? Kita hanya dari gadget kita ini kita bisa dengan mudah nggak seperti zaman dahulu. Kalau dahulu kita harus sediakan pulpen, harus sediakan buku, Kirim sediakan ke kertas. pos. Iya, kita tulis-tulis gitu. Entah disimpan di mana tiba-tiba hilang. Iya. Diketik juga mesti kadang-kadang entah di mana berserakan. Iya. Sekarang Kalau sekarang hanya dengan modal Heeh. gawai Oh, aja. ya, gawai aja. Kita Bahkan bisa- sekarang kita nggak capek-capek menulis. Tinggal kita bicara aja di sini, Iya. langsung bisa tersimpan di sini. Era digital ini memang sangat memudahkan Iya, kita iya sebenarnya. Bang. Nah, jadi Bang, di era digital ini saya melihat banyak sekali muncul kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh pihak-pihak ya di komunitas-komunitas gitu ya. Kadang-kadang malah dijadikan ajang untuk mencari uang begitu ya, Bang. Nah, tanggapan Abang mengenai hal tersebut bagaimana menyikapinya? Iya, iya. Ya kan ada ya. Iya, Seperti itu saya kan pikir kalau banyak ya. untuk Nanti kita ikut lomba cerpen gitu ya, terus biaya pendaftaran sekian, ikut lomba puisi biaya pendaftaran sekian. Nah, itu gimana menurut? positif aja sih. Positif Jadi, aja kita ya. positif aja. Karena kan memang biaya itu perlu ya, biaya itu perlu. Cuman kalau dia sampai memanfaatkan ataupun sampai menyelewengkan, nah ini yang harus kita apain? Harus kita ini nanti hukum alam itu akan ada kok. Iya, Jadi iya. akan tersisihkan oleh waktu, akan tersisih oleh zaman tuh pasti. Jadi keikhlasan itu nomor satu ya. Ketika kita ikhlas berbuat, kalau memang perlu sum-suman, kita perlu penggalangan dana, ayo kita dana ya. galang itu, ayo kita buat gitu. Kalau itu memang bisa untuk meningkatkan apa kita dalam menuangkan segala ide kita dalam bentuk tulisan, Dalam bentuk tulisan, dalam buku ya, dalam gitu. bentuk Ya, tulisan. boleh-boleh aja, cuman ya jangan sampai jelas gitu penggunaannya kan. Jadi pelapornya jelas itu untuk apa, biayanya kemana itu kan Iya, perlu. iya. Kalau memang perlu untuk hadiah ya silahkan saja. Iya, saya iya, pikir. ya supaya semangat juga Iya. begitu ya. Jadi kita ngirim karya pun nggak Nggak was-was gitu iya. ya. Masih sebetulnya. sebenarnya gitu. begitu ya. Nah, jadi Bang, belakangan juga mulai muncul dalam bersastra, mulai muncul youtuber baru, kemudian penulis pemula baru begitu ya. Nah, itu positif Iya, atau pasti itu positif seperti sih. jamur yang muncul di musim Musim hujan, hujan, ya, gitu Bang. ya. Nah, penulis-penulis baru. Ya, apalagi ini masa pandemi, kita di rumah aja. Ngapain kita di rumah aja? Ya kita bisa menciptakan puisi-puisi, kita bisa menciptakan karya-karya seni, dan Media juga mudah ya kita ngaksesnya ya. Kita iya, bisa upload kita ya, Bang, bisa upload ke sosial media sekali gitu. lagi yang pasti kan niat kita. Ketika niat kita memang untuk memeriahkan dan mengisi YouTube itu dengan hal-hal Yang positif, saya tentu. pikir ini sangat bagus. Tapi kalau kita nanti belum apa-apa, kita minta viewers, minta nanti harus di like atau ya, saya pikir susah juga gitu ya. Iya, kan? iya. Jadi yang niat pertama tuh ikhlas, kemudian kita mau mengisi YouTube tuh dengan konten-konten yang positif, dengan Iya. kebaikan-kebaikan. Iya, positif ya intinya ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan positif, hasilnya akan positif pula begitu. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari Bang Noe ini ya. Keren Bang Hasan dan Mbak Kori. Bang Hasan emang keren. Yes, Nah, keren. saya mau bertanya bagaimana cara Bang Hasan mengedukasikan kepada para pemula dan generasi muda agar lebih gemar membaca dan menulis. Karena kita tahu sendiri nih generasi kita sudah diracuni oleh era digital atau gadget. Seperti yang tadi pembicaraan kita di awal ya, Bang. Tantangan utamanya adalah gawai iya. gitu ya. Boleh kasih tanggapannya sedikit? Kalau setiap orang pasti punya trik dan cara yang berbeda-beda Iya. ya. Nah, kalau saya sendiri, saya memang suka bagi-bagi buku seperti ini. Jadi ada anak murid saya yang oke, lalu saya reward sama mereka. Ini untuk kamu, baca, nanti ceritakan kepada saya dan ceritakan kepada teman-teman. Nah, ini akan membuat mereka
sangat termotivasi sekali Motivasi, gitu. ya. Oh, ini kebetulan ada nama guruku nih di situ. Aku baca seperti ini. Ini akan iya, membuat iya, mereka makin penasaran. Kayak mana sih rupanya guruku ini menulis? Seperti Iya, apa iya. sih rupanya guruku ini? Menarik sekali, seperti ya. Itu trik saya sih Iya, gitu. iya, Mungkin Memberikan reward begitu ya. Kita kasih reward kepada mereka. Kalau saya sih seperti yang saya katakan tadi, caranya gemar membaca dan menulis ya dari kita sendiri juga ya Bang, harus mencontohkan hal tersebut gitu. Kita bisa ditiru gitu ya. Nah, tadi Abang katanya sering memberikan reward nih kepada siswa. Nih teman-teman yang live yang kasih pertanyaan terbaik, ada nggak reward yang Abang buat? Ada nggak kira-kira pertanyaan terbaik begitu? Mana tahu. Ada. Ini buku dari Sosial Lea nih, ada antologi puisi hoak, akan saya bagikan kepada satu orang yang komentar terbaik. Iya. Iya, itu komentar di Facebook ya, di fanpage-nya Senyawa TV ya. Iya. Nah, nanti kita akan pilih. Nah, jadi kalau udah dipilih silakan hubungi Bang Hasan ya. Iya. Gratis ongkir. Gratis ongkir, alhamdulillah. Saya kirim langsung. Nah, begitu ya. Apalagi nih Bang Hasan yang mau disampaikan untuk anak-anak Kota Binjai dalam geliat sastra di masa pandemi ini? Terus untuk berkarya, terus untuk bercipta dan aktualisasikan diri. Diri ya dengan berkarya ya. Iya, jadi tidak ada orang yang akan mengetahui siapa kita Kalau bukan kita yang mengaktualisasikan. Iya. Tidak ada orang tahu bagaimana itu Kota Binjai kalau nggak kita yang memperkenalkan ya. Nah, silakan perkenalkan Kota Binjai dengan karya-karya yang menarik. Iya, karya-karya sastra yang luar biasa gitu ya. Nah, ada lagi nggak nih? Nah, ini ada dari Sri Rahayu, tepuk tangan ya Bang. Bagus. Kemudian keren Bang Hasan dan Mbak Kori, saya mau bertanya ini katanya. Kasih. Nah, ini ada Muhammad Irfan Syahputra. Nah, kasih buku filosofi kopi katanya. Sama Bang Irfan ada tuh. Katanya kasih buku filosofi kopi. Oke. Kira-kira Bang, kalau Abang baca puisi lagi gimana? Saya sangat menggemari Abang baca puisi nih. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Sedikit lagi. Baca dong puisi karya saya yang ada di buku ini. Boleh. Boleh ya. Boleh. Nah, Coba di halaman berapa? kita lihat dulu ya. Ada nih puisinya Kori Marlia. Nah, Hujan Pagi Tadi judulnya Bang. Oke. Nah, saya mau puisi saya ini diapresiasi oleh pembaca puisi kenamaan Kota Binjai. Masya Allah. Suatu kebanggaan bagi saya nih puisi saya dibacakan oleh seorang pegiat literasi, seorang pegiat sastra. Nah, ini dia puisi saya. Oke. Hujan Pagi Tadi, karya Kori Marlia. Teruntukmu yang pernah melihat hujan yang sama denganku pagi tadi, lewat deretan ruko warna-warni, water lading yang berubah fungsi. Sebelum itu toko Tahiti masih anggun berdiri. Di kota ini mengisahkan cinta tanpa alibi. Teruntukmu yang pernah melihat hujan yang sama denganku pagi tadi, aku tak mampu bersembunyi, menuliskan sajak hangat berselimut literasi, melewati jembatan titik kembar yang kini tak lagi kembar, menyusuri jalan Tugu yang kini punya traffic light. Kota ini pernah mengisahkan tragedi. Untukmu yang pernah melihat hujan yang sama denganku pagi tadi, aku tak enggan bersembunyi, menyaksikan kota ini begitu madani.
sambil menikmati kacang rebus di taman-taman penuh inspirasi. Kota ini berbalut pemuda-pemudi dengan semangat literasi. Teruntukmu yang pernah melihat hujan yang sama denganku pagi tadi, aku tak mau tersesat sepi. Kota ini aku mencintai. Oke. Weh, tepuk tangan dong. Bangga sekali puisi saya dibacakan oleh seorang pembaca puisi asli Kota Binjai ya, kawan-kawan semuanya. Sepertinya waktu jual lah yang memisahkan kita ya, Bang. Nah, ini ada satu komentar ini dari Ibu Ika, katanya mantap. Oh, Oke, halo Bu iya. Ika. Teman saya. Iya, nah Bu Ika gitu ya. Nah, terakhir Bang Hasan, boleh kasih pesan penutup atau closing quotes untuk kawan-kawan Kota Binjai semuanya? Ya. Mungkin jadikan semua tempat Adalah sekolah. iya. Jadikan semua orang adalah guru. Iya. Jadikan diri berarti bagi siapa saja. Iya, tepuk tangan dong. Keren. Nah, itu tadi cakap-cakap kita, bincang-bincang kita sore menuju senja ini dengan seorang Muhammad Hasan Nasution. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Nah, sampai ketemu lagi di Senyawa TV dalam program Merawat Percakapan, persembahan dari Ruang Menulis Kota Binjai. Terima kasih Bang Hasan sudah hadir menemani sore hari ini. Semoga sehat selalu dan lain waktu kita undang lagi ke acara keren ini ya, Bang. Nah, demikian kawan-kawan semua, saya Kori Marlia beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk kita salam.